Hai Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 21 Desember 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Miliki utang 26 miliar rupiah jadi penyebab jasa dokter hingga pegawai RSUD Haulusi Ambon tak dibayarkan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Faradila Atamimi membeberkan alasan belum dibayarnya jasa tenaga kesehatan, dokter hingga perawat hingga pegawai RSUD Haulusi Ambon selama 3 tahun. Kata dia, salah satu penyebabnya lantaran RSUD Haulusi Ambon memiliki utang di luar sebesar 26 miliar rupiah. Mengingat kondisi keuangan di RSUD Haulusi Ambon belakangan ini mengalami sedikit kerugian. Selain itu, persoalan klaim BPJS yang tidak dibayarkan langsung juga menjadi penyebab berikutnya. Mengingat sudah ada penentuan waktu tersendiri yang telah ditetapkan untuk pembayaran BPJS. Meski begitu, Atamimi memaklumi aksi demo dari para nakes, dokter hingga pegawai RSUD Haulusi itu. Diberitakan sebelumnya, puluhan nakes, tenaga medis, dan pegawai RSUD Dr. M. Haulusi Ambon kembali berdemo pada Senin 18 Desember 2023. Pasalnya jasa pelayanan tenaga kesehatan sejak tahun 2020 hingga 2023 urung dibayar hingga kini. Karena rumah sakit juga belakangan ini kan tidak terlalu untung. Kemudian ini kan seperti misalnya klaim contoh klaim BPJS itu kan tidak dibayarkan langsung, itu kan harus ada tenggat waktunya baru dibayarkan. Nah, makanya kan agak sedikit ini sebenarnya sih Ketun juga dalam fungsi pembinaan dan pengawasan tidak masuk sampai ke arah penyelenggaraan pengelolaan keuangan. Ketun cuma ke arah yang besar saja. Nah, karena ada permasalahan ini, makanya Ketun bisa masuk sampai ke dalam nih untuk pembinaan dan pengawasan. Doa selesai. Jadi untuk mempersingkat waktu, yang dokter akan memulai dengan tuntutannya. Nanti setelah itu yang nakes dong membacakan tuntutan. Jadi ketum ini kira-kira ada 600 karyawan di Haulusi, terdiri dari ASN. Jasa dokter dan pegawai RSUD Haulusi dibayarkan hari ini, pelayanan diharapkan kembali dibuka. Pelayanan kesehatan di RSUD Haulusi Ambon diharapkan kembali dibuka hari ini Kamis 21 Desember 2023. Pasalnya inti persoalan dilakukannya aksi mogok kerja selama 3 hari oleh para tenaga kesehatan, dokter hingga pegawai RSUD Haulusi Ambon bakal segera diselesaikan, yakni dengan melakukan pembayaran jasa para dokter hingga pegawai di rumah sakit tersebut pada hari ini. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Faradila Atamimi. Menurutnya pelayanan berpotensi kembali dibuka besok karena jasa para nakes, dokter hingga pegawai besok mulai dibayarkan. Mereka saat ini tengah berproses untuk pengurusan surat permintaan pengesahan pendapatan belanja atau SP3B sebagai syarat. Faradila juga menyayangkan aksi mogok kerja ini karena berdampak besar terhadap masyarakat. Aksi mogok kerja itu juga lanjutnya di luar prediksi mereka. Diberitakan sebelumnya puluhan nakes dan pegawai RSUD Dr. M. Haulusi Ambon kembali berdemo pada Senin 18 Maret 2023. Pasalnya jasa pelayanan para nakes dari tahun 2020 hingga 2023 urung dibayarkan hingga kini. Ada kekhawatiran besar dari direktur, dia sih berani untuk mengambil keputusan begitu, dan juga mungkin karena desakan-desakan dan akhirnya akan jadi demo besar seperti itu. Ini juga sebenarnya di luar ini sih, Ketum sudah memprediksi, tapi ini di luar jangkauan prediksi Ketum sama-sama ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Jadi hari ini dong sudah tadi terakhir itu dong sudah pengurusan untuk pencairan maupun dana yang minta ini nakes minta nih kan
dan cuma minta 3 miliar kalau saya salah. Nah itu sudah selesai. Kalau misalnya hari ini dong pengurusan SP3B-nya selesai, hari besok kayaknya dengan ini pas itu kan wewenang ada di direktur, dengan direktur menyetujui, sudah seharusnya sudah bisa banking berbunyi. Jadi artinya pelayanan sudah bisa dilaksanakan lagi, karena kan kemarin syaratnya cuma itu, banking berbunyi, pelayanan dilaksanakan. Nah, kalau misalnya besok banking sebunyi, insya Allah pelayanan sudah dilaksanakan. Dong membacakan dong putus. Perayaan Nataru dan masa kampanye pemilu 2024 bersamaan, ribuan pasukan siap pengamanan. Ribuan pasukan gabungan dari TNI, Polri maupun pemerintahan siap amankan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru di Kota Ambon. Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Kombes Pol Driano Andri Ibrahim, dalam amanatnya selaku Inspektur Upacara mengatakan apel gelar pasukan pengamanan Operasi Lilin Salawaku merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarpas yang akan digunakan selama pelaksanaan operasi. Ia mengatakan ini menjadi tugas rutin yang harus dipastikan berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Mengingat momentum Nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Apalagi lanjutnya perayaan Nataru tahun ini juga bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024 sehingga memiliki potensi kerawanan yang lebih tinggi. Dijelaskan operasi Lilin 2023 bakal berlangsung selama 12 hari mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Operasi ini melibatkan 129.923 personil yang terdiri dari TNI Polri serta stakeholder terkait lainnya yang ditempatkan pada 1.668 pos pengamanan, 670 pos pelayanan, dan 113 pos terpadu untuk menjamin keamanan 49.676 objek pengamanan. Para peserta apel dan para hadirin yang saya hormati, pengamanan Natal dan Tahun Baru merupakan tugas rutin yang harus kita pastikan berjalan dengan aman. Komandan ABRI dapat mengistirahatkan pasukan. Salam kebajikan. Yang saya hormati, kita masih berikan kesehatan serta kekuatan menghadiri apel gelar pasukan Operasi Lilin 2023 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Apel gelar pasukan Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sering macet di depan SPBU Kebun Cengkeh, ini penjelasan polisi. Kemacetan seringkali terjadi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pasalnya jalan ini merupakan salah satu jalur masuk kendaraan menuju pusat Kota Ambon. Salah satu titik kepadatan kendaraan berada di depan SPBU Kebun Cengkeh atau di depan pos patroli Jalan Raya PJR 800. Bintara PJR Pos 800 Aibda Saiful Asyar mengungkapkan salah satu penyebab kemacetan adalah antrean kendaraan yang hendak melakukan pengisian BBM. Kendaraan yang memutar arus juga menjadi faktor kedua kemacetan. Sedangkan kepadatan kendaraan paling parah ketika aktivitas pulang kantoran saat sore menjelang malam hari. Dikatakan tindakan dari petugas PJR antara lain mengatur arus lalu lintas serta mengurai kepadatan agar arus kendaraan lebih lancar. Kendaraan yang mau memutar saat jam padat biasanya diarahkan untuk memutar di pertigaan bawah Jembatan Merah Putih atau JMP. Sementara kendaraan yang mengantre pengisian BBM diminta untuk parkir di halaman SPBU Kebun Cengkeh.
Selain itu menjelang Nataru akan ada penambahan personil untuk mengantisipasi lonjakan kepadatan kendaraan. Dalam berat ini salah satunya diakibatkan karena antriannya SPBU, antrian kendaraan yang mau mengisi BBM di SPBU. Terus yang kedua disebabkan karena kendaraan yang memutar arah di jalur yang agak sempit yang tidak bisa sekali putar. Terus keduanya di sore hari yang sering terjadi kepadatan karena aktivitas pulang kantor. Jadi banyak kendaraan kecil yang memotong jalan, memotong arus. Jadi tindakan daripada petugas PJR yang jaga di Cerebral 800 ini antara lain mengatur arus lalu lintas, mengurai kepadatan agar lebih lancar. Jadi mungkin yang mau memutar arah kita arahkan dulu untuk berjalan lurus memutar di jembatan Merah Putih agar tidak terjadi stuck di tempat putaran, atau mungkin yang mengantri pengisian BBM di SPBU untuk memasuk di halaman parkiran di SPBU dulu antriannya. Tribunal Kejaksaan Tinggi dan jajarannya menyelamatkan keuangan negara hingga 25 miliar rupiah di tahun 2023. Kejaksaan Semaluku berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga 25 miliar 947.154.760 rupiah. Miliaran rupiah tersebut berhasil diselamatkan dalam rentan waktu Januari hingga Desember 2023. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Agus Prasetyo, kepada wartawan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Selasa 19 Desember 2023. Agus mengatakan 3 bidang di Kejaksaan yang berkontribusi dalam penyelamatan keuangan negara, yakni pada bidang pidana khusus atau PIDSUS sebesar 2.118.677.549 rupiah. Berikut pada bidang perdata dan tata usaha negara atau Datun sebesar 16.085.178.841 rupiah. Serta bidang pembinaan melalui penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 7.743.298.300 rupiah. Lanjut dikatakan Agus, bidang Datun paling banyak menyumbang pengembalian kerugian keuangan negara dengan rincian dari Kejaksaan Negeri Ambon dengan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar 9.340.100.618 rupiah. Selanjutnya Kejari Maluku Tengah sebesar 4.689.660.732 rupiah. Kejati Maluku sebesar 1.952.476.868 rupiah. Sedangkan Kejari Buruh sebesar 41.719.405 rupiah. Kejari Tual sebesar 44.149 rupiah. Dan Kejari Maluku Barat Daya sebesar 17.220.069 rupiah. Sementara untuk bidang PIDSUS yakni untuk Kejaksaan Tinggi Maluku sebesar 44 juta, Kejari Maluku Tengah sebesar 603.125.000, Kejari Tual sebesar 71 juta dan Kejari Kepulauan Tanimbar sebesar 551.503.200 rupiah. Memang kita mendengar ataupun mengetahui
yang tidak pidana korupsi, maka tidak perlu ada laporan-laporan, kita akan langsung melakukan penyidikan. Kemudian dengan mengumpul data dulu, data intelijen, ya kan, akan kita tindak lanjuti sejauh mana perkara pemberitaan tersebut. Jadi nanti dari tim intelijen yang akan turun, ya, itu. Jadi nggak usah khawatir. Tentunya kita tadi kan sudah saya bilang bahwa kita mengawasi jalannya pembangunan di daerah ini dalam rangka mengawasi keuangan negara di. Belum. Satu lagi sebenarnya yang mes ya. Ada 3 sebenarnya. Satu tentang rumah. Sudah, saya tidak akan tebak pilih pokoknya. Itu sudah itu aja. Ya. Pokoknya tinggal tunggu aja. Ya. Saya kan baru 1 bulan di sini, ada 3 orang sudah masuk. Ya. Bahkan hari pertama saya di sini, saya jam 7 pagi landing. Jam 7 pagi landing, mesti makan di sini. 3 kali nggak hadir ya. Kan Anda tahu sendiri kan, nah, itu aja. Ya, terima kasih. Pak Susu ada tambahan? Bila mana memang kita mendengar ataupun mengetahui ada yang tidak pidana, saya tidak. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners DPD Provinsi Maluku menetapkan 6 ranperda menjadi perda, termasuk pajak daerah dan retribusi. DPD Provinsi Maluku menetapkan 6 buah rancangan peraturan daerah atau ranperda menjadi peraturan daerah Provinsi Maluku tahun 2023. Penetapan tersebut berlangsung dalam paripurna DPD Provinsi Maluku dalam rangka persetujuan dan penetapan 6 buah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Provinsi Maluku tahun 2023 di ruang paripurna DPD Provinsi Maluku Rabu 20 Desember 2023. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPD Provinsi Maluku Ben Hurwatubun yang diikuti oleh perwakilan Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Wakil Gubernur Maluku, pimpinan dan anggota DPD Provinsi Maluku, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan unsur terkait lainnya. Ke-6 ranperda yang ditetapkan terdiri dari 3 ranperda usulan inisiatif DPRD dan 3 ranperda usulan pemerintah daerah. Di antaranya ranperda tentang penyelenggaraan kerjasama daerah, ranperda tentang penyelenggara perhubungan di Maluku, dan ranperda tentang pengutamaan bahasa Indonesia dan pengembangan pembinaan dan pelindungan bahasa daerah. Selanjutnya ranperda usul pemerintah provinsi, yakni ranperda tentang pembentuk hukum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara menjadi PT Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Perseroda. Berikutnya ranperda tentang pelestarian cagar budaya dan ranperda tentang pajak daerah dan retribusi. Ketua Bapemperda DPD Provinsi Maluku Edison Sarimanella mengatakan, dari 6 ranperda ini 3 merupakan usulan inisiatif DPD Maluku dan usulan pemerintah provinsi yang diusulkan dalam program pembentukan peraturan daerah berdasarkan Surat Gubernur Nomor 188.34/3785 tahun 2023. Sebelum ditetapkan, ke-6 ranperda ini telah melalui mekanisme pembahasan dan fasilitas dari Kementerian Dalam Negeri. Bahkan ada beberapa pasal maupun substansi norma yang berubah. Sarimanella berharap ke-6 perda tersebut dapat menjadi payung hukum guna menjawab sejumlah persoalan di Provinsi Maluku. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Ono mengatakan dengan semangat kebersamaan mengakhiri tahun harus tetap menjunjung komitmen yang kuat untuk mengabdi dan berbakti kepada kepentingan bangsa dan negara, terutama masyarakat Maluku melalui kebijakan pembentukan regulasi daerah yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan sampai penyebarluasan perda yang semuanya berawal dari pengetahuan program pembentukan perda Provinsi Maluku di tahun 2023. Pelayanan publik untuk hari ini dan besok dan seterusnya. Karena itu kami mempersilahkan kepada Pak Wakil Gubernur untuk memberikan komentar
sedikit saja terkait dengan masalah itu kepada pihak-pihak terkait sebagaimana tadi kami ulas, sehingga kami tidak lagi mengulang. Tapi kita akan menyampaikan rekomendasi itu, dan yang pasti ini ya kami berharap untuk ini menjadi proses yang harus diselesaikan. Karena hak-hak nakes ini dia semakin hari semakin bertemu dengan dinas kesehatan untuk membicarakan persoalan ini. Saya kira nanti ke depannya itu, besok-besoknya itu, setelah yang tadi saya katakan maupun Pak Sekretariat, ini kan nanti terbuka untuk umum yang akan bisa dilihat langsung. Nah, pasti saja juga ada langkah-langkah juga semua. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Wagub. Sudah sekalian kita masih menaruh harapan bersama. COVID itu lari secepat kilat, tapi hak-hak nakes itu diselesaikan seperti gajah berlari. 20 tahun berjualan air Sageru, tampillah Hitu mengais rejeki di momen Natal dan Tahun Baru. Momen Natal dan Tahun Baru membawa sukacita bagi banyak orang, termasuk para penjual air Sageru di kawasan Batu Meja, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Pedagang air Sageru tergolong sebagai pedagang musiman karena mereka hanya berjualan pada momen-momen tertentu. Salah satunya menjelang Natal dan Tahun Baru. Salah seorang penjual, Eti Tamtela Hitu, mengaku dirinya telah berjualan selama lebih dari 20 tahun. Rata-rata per hari dirinya bisa meraup keuntungan hingga Rp200.000. Namun saat H-2 Natal, air Sageru akan semakin laris diborong. Berjualan air Sageru katanya bukan saja untuk meraup cuan, tetapi juga untuk membantu para pembuat kue yang mencari air Sageru sebagai bahan pelengkap pembuatan kue basah. Pasalnya seantero kota bertajuk Manise ini hanya kawasan tersebut yang menjadi lokasi para pedagang menjajakan air Sageru. Menurutnya air Sageru selalu menjadi buruan banyak orang, karena kue basah yang menggunakan Sageru sebagai bahan pelengkap rasanya lebih enak. Kandungan alkohol dalam Sageru ternyata membuat kue lebih awet, meski tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Sebelumnya, Tribuners menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, para pedagang air Sageru mulai berjejer di kawasan Batu Meja, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 21 Desember 2023. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan